Saat ini saya akan berbicara tentang materi geografi, khususnya langkah-langkah penelitian geografi. Poin A, mengamati fenomena geografis. Geografi mempelajari fenomena geosfer yang dapat dianalisis menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena geosfer dapat dilakukan dalam bentuk penelitian geografi. Nah, kalau kita melihat fenomena geosfer yang dianalisis melalui konsep, prinsip, dan pendekatan, itu telah dipelajari di materi awal, yaitu bab pertama. Baik, dalam penelitian geografi tentunya memiliki sifat-sifat umum yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. Sifat-sifat penelitian geografi adalah ilmiah. Tentu kalau kita mengamati atau melihat berdasarkan pengalaman, tentu kalau penelitian tentunya harus ilmiah, maka berbasis penemuan dan pengembangan, menguji kebenaran serta memecahkan masalah geosfer. Penelitian geografi berbasis penemuan artinya kegiatan penelitian berawal dari penemuan masalah di lingkungan geosfer yang diperoleh melalui pengamatan fenomena geosfer. Baik, apa saja fenomena geosfer? Kita bahas yang poin pertama, fenomena alam. Itu salah satu contoh dalam fenomena geosfer. Fenomena alam dapat diartikan peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika, serta dapat diartikan bahwa fenomena yang tidak diciptakan oleh manusia tetapi mempengaruhi manusia. Saya ambil salah satu contoh dalam penelitian geografi. Fenomenanya adalah fenomena alam itu ada fenomena La Nina dan El Nino. Ini selalu berkaitan. La Nina ini adalah basah, El Nino adalah kering. Berarti kalau kita melihat dalam fenomena alam yang terjadi pada La Nina yang basah, berarti munculnya musim penghujan, dan yang kering atau El Nino tadi adalah munculnya musim kemarau. Baik, kita lanjutkan. Fenomena geosfer yang lainnya yang dapat diamati dalam penelitian geografi, bagian A-nya adalah fenomena atmosfer. Atmosfer merupakan kejadian yang terjadi pada lapisan udara. Atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan yang memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Lapisan atmosfer misalnya ada lapisan troposfer, perubahan musim, atau biasa kita kenal lapisan troposfer itu lapisan awal atau lapisan di mana terjadinya perubahan cuaca dan iklim. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer.
pada lapisan batuan. Kemudian yang berikutnya, yang C, fenomena hidrosfer, berhubungan dengan lapisan air di permukaan bumi, baik perairan darat maupun perairan laut. Tetapi kalau rincinya sebenarnya laut itu lebih pada oceanografi. Nah, contoh fenomena hidrosfer, sungai, laut tadi masuk, kemudian gletser dan air tanah. Fenomena yang terdapat pada lapisan hidrosfer misalnya siklus hidrologi dan pasang surut air laut dapat menimbulkan banjir. Ini contoh fenomena hidrosfer. Berikutnya, fenomena biosfer, merupakan kejadian alam yang berhubungan dengan sistem ekologis yang menyatukan seluruh komponen biotik dan abiotik serta interaksinya. Contoh fenomenanya, persebaran flora dan fauna, persebaran bioma dan pembentuk ekosistem. Permasalahannya pada biosfer yaitu misalnya pada persebaran flora dan fauna ada perburuan liar, itu khusus pada faunanya. Kemudian penebangan hutan dan kebakaran hutan. Ini fenomena-fenomena pada ruang lingkup biosfer yang terjadi. Kemudian fenomena sosial, kita masih mengamati tentang fenomena geografis tadi. Fenomena alam sudah, contoh sebagai contohnya. Sekarang fenomena sosial. Ini fenomena sosial yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Dalam kajian geosfer, fenomena sosial tersebut adalah yang terjadi pada lapisan antroposfer. Antroposfer itu istilahnya adalah lapisan manusia, atau terjadi pada dalam ruang lingkup geosfernya adalah antroposfernya. Contoh fenomena terjadinya kemiskinan, misalnya pemukiman kumuh, perubahan bentuk lahan, kelaparan, dan konflik sosial. Ini contoh-contoh pada fenomena-fenomena yang dapat diamati pada proses geografisnya. Kita sudah bagi tadi fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian fenomena alam itu ada bagian, contoh tadi adalah fenomena litosfer yang berkaitan dengan lapisan kerak bumi. Kemudian ada atmosfer, lapisan udara. Kemudian ada hidrosfer, lapisan air, dan biosfer, itu berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita langsung kepada penelitian geografi. Penelitian geografi dapat diartikan penyelidikan dan pengujian yang kritis dan teliti guna menanggapi dan memecahkan masalah. Saya ambil contoh, itu pendapatnya Kartini Kartono. Ini sebenarnya Kartoyoso sebenarnya pada tahun 1983. Geografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam fenomena geosfer yang sebelumnya tadi, yang contoh tadi. Jadi, penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan tentang persamaan dan perbedaan ruang sebagai suatu region sebagai objek penelitian. Nah, kemudian kita lanjutkan jenis-jenis penelitian geografi. Poin yang pertama itu adalah berdasarkan tujuan penelitian. Ada namanya penelitian dasar atau kita kenal dengan basis riset. Nah, penelitian dasar atau basis riset adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan proses pengumpulan informasi guna menyusun konsep, hubungan, dan landasan teoretis. Contoh,
untuk mengetahui besarnya curah hujan. Itu contoh dari penelitian dasar. Kemudian yang kedua, kita kenal jenis penelitian yang kedua adalah penelitian terapan dalam geografi. Applied research. Ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pemanfaatan data curah hujan untuk selanjutnya dikembangkan dalam menganalisis potensi banjir. Nah, ini digunakan, namanya ada jenis penelitian terapan. Kemudian yang ketiga ada penelitian evaluatif, evaluation research. Ini difokuskan pada suatu kegiatan dalam unit tertentu. Kegiatan penelitian berbentuk program, proses, dan hasil kerja. Sementara itu unit kerja meliputi tempat, organisasi, atau lembaga sosial. Ini penelitian evaluatif. Nah, ini tadi berdasarkan tujuan penelitian, jenis berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian ada juga penelitian, jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Ada namanya, ya ini tidak asing lagi, penelitian laboratorium. Tentu menggunakan alat-alat laboratorium sebagai media penelitian. Contoh penelitian tentang bentuk permukaan bumi dapat dilakukan di mana? Di laboratorium geomorfologi. Kemudian berdasarkan tempat berikutnya ya penelitian perpustakaan. Tentunya ya menggunakan perpustakaan sebagai sumber referensi maupun tempat-tempat lain atau lembaga-lembaga lain sebagai sumber data penelitian. Contoh misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian tentang penduduk, kita dapat langsung memperoleh data tersebut dari Badan Pusat Statistika. Nah, yang berikutnya adalah penelitian lapangan. Ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah tertentu. Wilayah itu berupa desa, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Nah, lembaga, instansi, atau organisasi kemasyarakatan serta objek-objek alami seperti penelitian tanah dan topografi. Contoh observasi wilayah atau lapangan untuk mengetahui jenis tanah pada wilayah tertentu. Ini penelitian lapangan. Sifat penelitian geografi. Kalau kita lihat ada aspek fisik, ada aspek manusia, dan aspek regional. Baik, pada sifat penelitian geografi aspek fisik, mempelajari fenomena geosfer yang bersifat fisik, antara lain meliputi tanah, iklim, cuaca, air, dan segala proses alaminya. Contoh tes pH tanah untuk mengetahui sumber daya alam yang berkaitan dengan sumber daya lahan fisiknya. Kemudian aspek manusia, mempelajari